Kemudian Yesus berbicara kepada orang banyak dan murid-muridnya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi duduk di atas kursi Musa. Oleh karena itu, segala hal yang mereka katakan kepadamu, lakukanlah dan perhatikanlah. Akan tetapi jangan lakukan perbuatan-perbuatannya, karena mereka mengatakannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikatkan beban-beban yang berat dan meletakkannya di atas pundak orang lain. Akan tetapi mereka sendiri tidak mau memindahkannya dengan jari mereka. Mereka melakukan semua perbuatan mereka supaya dilihat orang. Mereka memperlebar tali-tali sembayangnya dan memperbesar rumbai-rumbai ujung jubah mereka. Mereka menyukai tempat terhormat dalam perjamuan, tempat duduk terdepan dalam sinagog-sinagog, salam penghormatan di tempat-tempat umum, dan disebut rabi oleh orang-orang. Akan tetapi, kamu jangan disebut rabi karena hanya satu gurumu, dan kamu semua bersaudara. Jangan menyebut siapa saja sebagai bapamu di dunia ini, karena satu saja bapamu, yaitu Ia yang di sorga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena satu saja pemimpinmu, yaitu Kristus. Namun, yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, karena kamu sendiri tidak memasukinya, dan juga tidak mengizinkan mereka yang sedang masuk untuk memasukinya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Kamu melahap rumah para janda, dan kamu berpura-pura membuat doa-doa yang panjang. Karena itu, kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Kamu menjelajahi lautan dan daratan untuk membawa seseorang masuk ke dalam agamamu. Dan ketika ia sudah menjadi salah satunya, kamu menjadikannya anak neraka, 2 kali lipat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai para pemimpin buta, yang berkata, siapa yang bersumpah demi bait Allah, hal itu tidak ada artinya. Akan tetapi siapa yang bersumpah demi emas bait Allah, ia terikat oleh sumpahnya itu. Kamu yang bodoh dan yang buta, mana yang terbesar, emas atau bait Allah yang menguduskan emas itu? Dan siapa yang bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak ada artinya. Akan tetapi siapa yang bersumpah demi persembahan di atas mezbah itu, ia terikat oleh sumpahnya itu. Hai kamu orang-orang buta, mana yang terbesar, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, siapa yang bersumpah demi mezbah, bersumpah demi mezbah dan semua yang ada di atasnya. Dan siapa yang bersumpah demi bait Allah, bersumpah demi bait Allah dan demi Dia yang diam di dalamnya. Dan siapa yang bersumpah demi sorga, bersumpah demi tahta Allah dan demi Dia yang duduk di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Kamu memberi persepuluhanmu dari selasih, adas manis dan jintan, tetapi telah mengabaikan hal-hal yang lebih berat dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan iman. Hal-hal inilah yang seharusnya sudah kamu lakukan, tanpa mengabaikan hal-hal yang lain. Kamu pemimpin-pemimpin buta, yang menyaring nyamuk dan menelan seekor unta. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu membersihkan bagian luar cangkir dan piringmu, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan keserakahan. Kamu, orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu bagian dalam cangkir dan piring, maka bagian luarnya juga bisa menjadi bersih.
Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dicat putih, pada bagian luarnya kelihatan bagus, tetapi bagian dalamnya penuh dengan tulang-tulang orang mati dan semua kenajisan. Begitu pula dengan kamu, pada bagian luar kamu tampak benar bagi manusia, akan tetapi pada bagian dalam kamu penuh kemunafikan dan kejahatan. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu membangun kuburan-kuburan para nabi dan memperindah nisan-nisan orang-orang saleh, dan berkata, "Jika kami sudah hidup pada masa nenek moyang kami tidak akan ambil bagian dengan mereka dalam menumpahkan darah para nabi." Dengan begitu kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu adalah anak-anak mereka yang membunuh para nabi. Jadi genapilah ukuran para nenek moyangmu. Kamu ular-ular, keturunan ular-ular beludak. Bagaimana kamu akan melepaskan diri dari hukuman neraka? Karena itu, lihatlah, aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat kepadamu. Beberapa dari mereka akan kamu bunuh dan salibkan, beberapa akan kamu pukuli di sinagog-sinagogmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya semua darah orang-orang benar yang ditumpahkan di bumi akan datang kepadamu, mulai dari darah Habel, orang yang benar itu, sampai kepada darah Sakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara bait Allah dan altar. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, bahwa semua hal-hal ini akan datang atas generasi ini. Oh Yerusalem, Yerusalem yang membunuh para nabi dan melempari dengan batu mereka yang diutus kepadanya. Betapa seringnya aku ingin mengumpulkan anak-anakmu bersama, bagaikan induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ditinggalkan bagimu dan menjadi sunyi. Sebab aku mengatakan kepadamu bahwa mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan."